Hai semua, jumpa lagi bersama Dean Cooking. Di video kali ini saya akan membuat cake kukus ekonomis dengan tampilannya yang mirip seperti lapak cake yang lagi viral. Langsung saja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, pecahkan 4 butir telur. Untuk ukuran telurnya, di sini saya pakai ukuran sedang dan suhu ruang. Kemudian tambahkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh vanila cair. Oh ya teman-teman, tambahkan juga setengah sendok teh garam. Saya lupa ngevideoin. Oke, langsung saja ini di mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai gulanya larut. Lanjut mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang putih berjejak. Nah, setelah mengembang putih berjejak, matikan mixer. Tanda adonan yang berjejak seperti ini ya teman-teman. Dia mempunyai jejak yang tidak mudah menghilang. Kemudian tambahkan 175 tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena sambil diayak agar tidak bergerindil. Untuk tepungnya di sini saya pakai yang pro sedang. Lanjut, ini dimixer kembali dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata dan pastikan agar tidak ada tepung yang masih menggumpal. Nah, setelah tercampur rata, matikan mixer sebentar, kemudian masukkan santan 1 bungkus, lalu tambahkan minyak goreng sebanyak 125 ml. Lalu ini dimixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja. Nah, ini sudah tercampur rata, lalu matikan mixer. Untuk memastikan agar tidak ada minyak yang masih mengendap di bawah adonan, kita aduk balik dengan perlahan saja dengan memakai spatula. Setelah benar-benar tercampur rata, kemudian saya akan bagi menjadi 5 bagian yang sama rata. Untuk adonan yang pertama, di sini saya tambahkan secukupnya pasta stroberi. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Adonan yang kedua, tambahkan pasta red velvet. Lanjut, adonan yang ketiga, di sini saya tambahkan pasta matcha. Untuk adonan yang keempat, tambahkan pasta blueberry. Dan yang terakhir, saya tambahkan pasta black forest. Nah, setelah semua adonan diberi pasta, kemudian siapkan cetakan, olesi dengan minyak goreng sampai merata. Untuk cetakannya di sini saya pakai cetakan puding yang sempat viral. Lanjut, tuang adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh, kira-kira sekitar 3 sendok makan saja, karena cake kukus ini akan mengembang. Lanjutkan terus hingga cetakan terisi semua. Kemudian dihentak-hentakkan beberapa kali dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya panaskan panci sampai airnya mendidih, kemudian masukkan adonan, lalu ini dikukus dengan memakai api sedang selama 20 menit. Dan tidak lupa tutup panci dibungkus dengan kain serbet yang bersih. Setelah dikukus 20 menit, buka tutup panci dan diamkan dulu agar uap panasnya berkurang. Kemudian cake-nya kita angkat. Setelah itu diamkan agar cake-nya dingin. Nah, setelah cake-nya dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya. Empuk dan lembut, dan aroma santannya membuat cake ini menjadi enak. Untuk satu resepnya, di sini saya dapatkan 14 cake dengan ukuran cetakannya 7 x 5 cm. Kalau kalian punya cetakan lain atau ukuran yang berbeda juga bisa, sesuaikan saja sama cetakan yang kalian punya ya. Dan cake ini bisa bertahan 2 atau 3 hari. Nah, setelah semua selesai, cake-nya dikeluarkan dari cetakan. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Nah, untuk cream cheese-nya di sini saya buat sendiri. Siapkan 200 ml susu cair, 3 sendok makan gula pasir, dan tambahkan 1 bungkus keju parut. Baru ini diaduk sampai merata, sampai gula dan kejunya larut. Kemudian ini terus dimasak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, baru tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air. Lalu diaduk sampai merata dan masak sampai mengental. Nah, ini sudah mengental, lalu diangkat, kemudian disaring agar hasil dari cream cheese-nya tidak bergerindil. Cream cheese buatan sendiri
Rasanya juga enak. Ini bisa juga dipakai untuk topping kue lainnya. Nah, setelah selesai disaring, ini sekarang saya masukkan ke plastik segitiga. Sekarang saatnya memberi topping. Untuk cake red velvet, di sini saya tambahkan cream cheese. Caranya seperti ini sampai cream cheese-nya sedikit meleleh. Untuk di atasnya, di sini saya tambahkan keju yang sudah diparut. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk cake yang rasa matcha, di sini saya tambahkan juga cream cheese di atasnya. Lalu tambahkan juga keju parut. Kemudian ini disisihkan dulu. Untuk selanjutnya yang rasa stroberi, di sini sama juga diberi topping cream cheese di atasnya. Dan di sini saya tambahkan selai stroberi secukupnya saja. Nah, ini dia yang untuk rasa stroberi. Selanjutnya untuk rasa yang blueberry, ini sama seperti yang di awal, tambahkan cream cheese di atasnya. Kemudian tambahkan selai blueberry agar sesuai dengan cake-nya yang rasa blueberry. Nah, untuk yang terakhir, ini yang rasa coklat. Tambahkan juga cream cheese di atasnya. Kemudian, tambahkan selai coklat secukupnya saja. Nah, setelah selesai cake-nya diberi topping sesuai dengan rasanya, kemudian ini siap untuk disajikan. Nah, ini dia cake ekonomis yang tampilannya mewah seperti cake lava yang lagi viral. Untuk pemula seperti saya, ini wajib sekali untuk dicoba. Cara membuatnya mudah dan untuk rasanya dijamin enak. Semoga resep ini bermanfaat dan selamat mencoba.